Bab 691, Keberuntungan. Dilihat dari nada bicara mereka, sepertinya mereka sudah mengenal satu sama lain sejak lama dan memiliki hubungan yang baik. Dengan itu, ekspresi semua orang mereda secara bertahap. Ketegangan di udara juga mereda. Jadi, Anda sesama Taois dari Istana Enigma. Itu menjelaskan kemampuanmu. Sebagai murid dari salah satu dari 5 doktrin sesat, Tum Sek, Little Fatih secara alami telah mendengar tentang Istana Enigma yang terkenal. Itu adalah sekte besar yang diciptakan oleh ahli kuno, Peri Linglong, yang berakar dari sejarah. Istana Enigma adalah tuan rumah untuk peringkat fenomena inti emas setiap generasi. Istana Enigma tidak memiliki banyak murid dan hanya akan ada satu murid warisan untuk setiap generasi menjelajahi dunia sekuler. Murid-murid Istana Enigma yang menjelajahi alam sekuler adalah yang paling misterius dan hampir tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Namun, terlepas dari penerus sekte makam, di antara penerus sekte super lainnya, penerus Istana Enigma memiliki peluang tertinggi untuk menemukan tempat ini. Su Zimo tahu tentang kemampuan Lin Xuanji sejak lama. Saat itu, ini adalah orang yang menyusup ke lembah tulang naga secara diam-diam dan membawanya untuk melarikan diri hidup-hidup. Lin Xuanji meletakkan penggaris besi di tangannya dan menarik kipas lipatnya sekali lagi, berkata dengan malu, "Kalian benar-benar sampai di sini dengan cepat. Saya belum punya waktu untuk mengambil apapun." Petik 2. Su Zimo tersenyum. Jangan bermimpi tentang itu. Ini adalah makam sekte makam. Little Fatih mengibaskannya. Tidak apa-apa, karena kamu adalah teman bos. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka di sini juga selain dari harta karun tertinggi dari sekte kami. Mata Lin Xuanji berbinar ketika dia mendengar itu. Su Zimo merasa ada yang tidak beres. Saat itulah Lin Xuanji mencibir. Rekan Taois, kamu benar-benar santai. Namun, saya juga bukan orang yang serakah. Saya tidak akan mengambil satu harta pun di dalam makam. Petik 2. Su Zimo mencibir, berhentilah berpura-pura. Aku cukup mengenal karaktermu. Sebelumnya, Lin Xuanji sudah lama mendambakan Night Spirit setelah menyadari bahwa yang terakhir memiliki garis keturunan yang tidak biasa, tidak mungkin dia akan kembali dengan tangan kosong dengan begitu banyak harta di sini. Mulut Lin Xuanji kaku sesaat saat dia mengabaikan Su Zimo dan berkata, "Alasan mengapa aku di sini bukan karena harta karun di makam. Ini untuk nadi naga di sini. Kamu ingin mengambil nadi naga?" Su Zimo mengerutkan kening. Betul sekali. Lin Xuanji mengangguk dan menoleh ke Little Fatih. Vena naga di sini adalah buatan manusia. Meskipun itu disiapkan untuk Anda oleh penguasa makam, dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda mendapatkan harta karun tertinggi dari sekte makam, Anda hanya akan dapat menerima 50% darinya. Jika kamu menerima terlalu banyak keberuntungan, kamu tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya juga. Sesuatu yang terlalu banyak akan membawa efek buruk dan pada saat itu, Anda hanya akan membawa bencana bagi diri Anda sendiri. Little Fatih tetap diam. Dia tahu bahwa Lin Xuanji tidak melebih-lebihkan. Vena naga mewakili keberuntungan. Sosok perkasa dari sekte makam ini mendirikan sarang sputum naga astral dan terhubung ke surga dan bumi, mengumpulkan kekayaan medan perang kuno untuk membentuk pembuluh darah naga ini. Butuh beberapa puluh ribu tahun sebelum sepenuhnya terbentuk di era ini. Keberuntungan adalah sesuatu yang tidak berwujud dan ilusi. Meskipun Peri Linglong bukan seorang kaisar, statusnya di zaman kuno sangat luar biasa. Bukan hanya karena dia adalah istri kaisar manusia. Lebih dari itu, dia adalah pengguna legendaris dari kekayaan besar yang bisa meramal segalanya, memprediksi berkah dan bencana dan bahkan mencuri sekilas rahasia surgawi. Karena kemampuannya itulah umat manusia berhasil menang dalam perang kuno, menghindari bencana yang tak terhitung jumlahnya yang akan memusnahkan ras. 9 ras primordial membencinya sampai ke intinya. Legenda mengatakan bahwa dalam perang kuno, untuk menang, 9 ras primordial mengirim banyak ahli dalam ras mereka untuk menyergap dan membunuh Peri Linglong tetapi tidak berhasil. Meskipun keberuntungan tidak memiliki bentuk untuk dirinya sendiri, itu benar-benar ada. Siapapun yang memiliki kekayaan besar dapat mengubah bencana menjadi berkah dan bahkan bertemu dengan lebih banyak peluang. Meskipun keberuntungan tidak akan membawa peningkatan langsung pada kekuatan tempur seorang kultivator atau perubahan apapun yang terlihat, itu memegang peranan penting bagi masa depan kultivator. Para ahli yang bisa berkultivasi ke tingkat sosok perkasa atau patriark semuanya diberkati dengan keberuntungan. Jika mereka dikelilingi oleh nasib buruk, mereka pasti sudah lama mati di ranah Qi Condensation atau Foundation Establishment. Bahkan, akan dianggap beruntung jika mereka hanya mati di usia tua. Terlepas dari para ahli yang begitu kuat mereka berada di luar jangkauan, bahkan untuk teladan sejati dari berbagai sekte super yang memasuki medan perang kuno kali ini,
peringkat 108 di Golden Core Phenomenon Ranking, mereka semua telah bertemu dengan takdir abadi. Mereka semua telah memasuki gua leluhur atau reruntuhan kuno. Mereka semua telah mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli. Lin Xuanji berkata, jika Anda menyerap 50% dari Vena Naga, sisanya akan menghilang ke dunia. Daripada membiarkan itu terjadi, Anda sebaiknya membiarkan saya mengambil sisanya. Petik 2. Harimau roh memutar matanya dan bertanya, menurut kata-katamu, 7 dari kita bersaudara dapat menyerap nadi naga juga. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menjadi satu-satunya yang mendapatkan semua manfaat? Iya, singa emas mengangguk juga. Kali ini, King King melakukan tindakan langka untuk tidak menyangkal harimau roh. Lin Xuanji berkata dengan senyum palsu, tentu saja. Jika Anda berhasil merebut nadi naga, silakan. Kau tidak perlu peduli padaku. Ingat kata-kata itu. Jangan menyesalinya nanti. Kata harimau roh. Lin Xuanji bersumpah dengan jujur, aku tidak akan menyesal. Besar, harimau roh berkata, pertama, beritahu kami cara menyerap nadi naga ini. Lin Xuanji memutar matanya. Su Zimo terdiam dan tertawa kecil. Jangan bertanya lebih jauh. Metode untuk menyerap nadi naga jelas merupakan keterampilan rahasia Istana Enigma. Tidak mungkin dia akan memberikannya kepada orang luar. Petik 2. Harimau roh menggaruk kepalanya. Bukankah itu berarti kita hanya bisa berdiri di pinggir dan menonton? Karena Fatih sudah mengatakan bahwa ada begitu banyak harta di istana, ambil saja salah satunya, Su Zimo tersenyum. Ah, baiklah. Harimau roh itu menyeringai. Dia telah mengarahkan pandangannya pada harta karun yang memenuhi makam sejak lama dan hanya menunggu Su Zimo mengatakan itu. Ada 2 rak batu di kedua sisi istana yang membentang beberapa ribu kaki ke kedalaman. Di rak batu kiri adalah senjata, biji langka, dan bahan, ada segalanya. Di rak kanan adalah semua jenis teknik kultivasi rahasia. Dengan pandangan biasa, Su Zimo bahkan melihat banyak keterampilan rahasia dari Sekte Super Abadi, Buddha, dan Iblis. Luar biasa. Su Zimo diam-diam terdiam. Itu adalah harta yang dikumpulkan oleh sosok perkasa sekte makam selama hidupnya. Monyet dan yang lainnya tidak tertarik dengan teknik budidaya untuk manusia. Setelah memadatkan roh esensi mereka, mereka secara bawaan akan mewarisi beberapa ingatan ras mereka yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunan, akan ada teknik iblis yang cocok untuk mereka. Mereka berjalan menuju rak batu di sebelah kiri segera. Sangat jarang bagi iblis untuk mendapatkan senjata yang cocok untuk mereka. Ini adalah kesempatan langka. Su Zimo juga sedang mencari harta karun untuk rubah kecil. Sebelumnya, fire blocking basket miliknya tidak akan diambil oleh Dao Beng Xuan Yu jika dia tidak berusaha menyelamatkannya. Itulah satu-satunya yang ditinggalkan untuk rubah kecil oleh ibunya. Monyet dan yang lainnya berkelok-kelok di sepanjang rak batu ke bawah. Di antaranya, mereka melihat banyak senjata Dharma tingkat tertinggi dan bahkan beberapa sempurna dengan 5 pola Dharma. Namun, mereka tidak mengambil satu pun dari mereka. Mereka harus sangat berhati-hati jika mereka hanya bisa memilih satu. Tiba-tiba, monyet berhenti di jalurnya dan pandangannya terpaku pada tongkat panjang berkarat. Monyet mengangkat tongkat itu dan mengamatinya dengan cermat. Tidak ada yang istimewa dari tongkat itu. Faktanya, itu bahkan tidak memiliki pola Dharma di atasnya dan semuanya berkarat. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bahwa itu akan berkilau dengan cahaya keemasan samar dari waktu ke waktu ketika dipindahkan. Itu bukan senjata Dharma. Namun, saat monyet mengambil tongkat besi itu, Su Zimo menyadari bahwa sudut mata Lin Xuanji berkedut sejenak. Bab 692, Hadiah Hebat. Meskipun Su Zimo tidak tahu asal-usul batang besi, dia tahu bahwa Lin Xuanji memiliki mata yang tajam untuk berbagai hal. Dia akan memberitahu monyet untuk mengambil tongkat besi. Namun, monyet sudah beralih ke Little Fatih. Gemuk, aku ingin tongkat ini. Tentu tidak masalah. Little Fatih sedang dalam suasana hati yang baik dan dengan senang hati menyetujuinya. Hai, telinga Su Zimo berkedut dan dia samar-samar bisa mendengar desahan samar dari Lin Xuanji. Terkekeh dalam hati, Su Zimo berjalan mendekat dan berbisik, Kakak Lin, dari mana asal batang besi itu? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Lin Xuanji memutar matanya dan tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Kenapa kamu menghela nafas saat itu? Anda bahkan bisa mendengarnya. Lin Xuanji terdiam sejenak dengan mata melebar sebelum cemberut bibirnya. Aku tidak tahu persis benda apa itu, tapi aku tahu itu pasti sesuatu yang bagus. Itu tidak lebih lemah dari senjata Dharma bawaan. Su Zimo terkesiap. Evaluasi itu agak luar biasa. Lin Xuanji menjelaskan, ada terlalu banyak benda suci,
misterius, dan surgawi di dunia ini. Itu bukanlah hal yang bisa dibandingkan dengan senjata buatan manusia. Su Zimo mengerti. Misalnya, tulang Phoenix surgawi di tangan kanannya tidak memiliki pola dharma tetapi lebih kuat dari senjata dharma lainnya. Monyet melihat sekeliling dengan santai mencari sehelai kain acak untuk mengikat tongkat dan membawanya ke belakang. Harimau roh berjalan di sepanjang rak kanan dan kagum. Ada terlalu banyak harta yang membuatnya pusing. Dia mengambil pedang panjang dengan aura dingin. Setelah puluhan ribu tahun, pedang itu masih tajam seperti biasa dan mengeluarkan niat yang mengerikan. Bilahnya hampir transparan dengan pola terukir di atasnya, itu seperti karya dewa. Itu adalah senjata dharma yang sempurna. Meskipun harimau roh menyukainya, dia meletakkannya kembali dengan enggan setelah bermain dengannya untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia mengambil tombak dan memainkannya, terlihat sangat ganas. Sesaat kemudian, dia meletakkan tombaknya kembali juga. Harimau roh menghela nafas sekali lagi. Kalau saja dia bisa mengambil semua harta. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke sudut rak. Ada 4 kait. Harimau roh berjalan ke depan dan mengambil 4 kail. Dia menyeka debu pada mereka dan mengungkapkan kait yang putih seperti batu giok dan hampir transparan. Tidak ada pola pada mereka. Mereka sepertinya tidak dibuat dari biji logam apapun. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat harimau roh mengambil kail, dia merasakan garis keturunannya bergerak dan sensasi misterius di hatinya. Seolah-olah keempat kait itu terkait dengannya. Jantung harimau roh itu berdetak kencang saat dia mengedarkan inti dalamnya untuk membentuk cakar harimaunya dan menjulurkan cakarnya yang tajam. Mereka memang terlihat mirip. Harimau roh itu menyeringai. Dia menemukan bahwa cakarnya mirip dengan 4 kait. Harimau roh itu menjulurkan cakarnya dan menyentuh pengait di tangannya. Piak, itu adalah sentuhan biasa. Namun, cakar harimau roh dipotong rapi oleh kait di tangannya segera. Betapa tajamnya. Pupil mata Su Zimo sedikit mengerut saat melihat itu. Setelah mengolah Void Thunder manual, garis keturunan roh harimau itu luar biasa. Bahkan Blood Quencher akan kesulitan memotong ketajaman dan ketangguhan cakarnya. Astaga! Apa-apaan ini? Itu menghancurkan cakarku. Harimau roh itu tertegun dan dikutuk dengan gusar, bersiap untuk melemparkan keempat kait seperti batu giok itu kembali. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, kuku harimau roh itu bersentuhan dengan kaitnya. Seketika, darah segar menyembur dan menodai kait merah. Saat berikutnya, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Kait-kait itu bergerak naik di sepanjang ujung jari harimau roh tanpa terkendali dan menggali ke dalam dengan perlahan. Pembuluh darah di jari-jari itu terhubung ke jantung seseorang. Harimau roh itu mengangkat kepalanya dan melolong dalam kesengsaraan, menggerakkan telapak tangannya dengan insting. Dengan itu, 3 kait yang tersisa menembus telapak tangannya. Ketika mereka melakukan kontak dengan darah segar harimau roh, 3 kait yang tersisa menyatu ke telapak tangannya juga. Seluruh proses terjadi dengan sangat cepat dan pada saat Su Zimo menyadari, keempat kail telah menghilang, meninggalkan harimau roh yang berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Harimau roh mengeluarkan geraman yang dalam. Meretih. Tulang dan tendonnya berdering pada saat yang sama dan garis keturunannya melonjak. Seketika, dia kembali ke bentuk aslinya dan aura samar dan menakutkan terpancar dari tubuhnya dengan keganasan yang deras. Kulit harimau roh sudah mulai robek dan dagingnya pecah. Saat berikutnya, dia pulih sekali lagi. Ekspresi Su Zimo dan Lin Xuanji sedikit berubah saat mereka berseru pada saat yang sama, sempurnakan transformasi tubuh. Harimau roh sedang menjalani kesempatan besar. Nenek moyang dari kesempatan itu adalah 4 kait. Lin Xuanji berkata dalam-dalam, jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa keempat kait itu adalah cakar makhluk dewa dari ras harimau. Saat ini, harimau roh tidak berguna bagi mereka. Begitu dia memupuk roh esensinya, dia akan dapat menggunakannya. Petik 2. 1 jam kemudian, jeritan tragis harimau roh mereda. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi bentuk manusia sekali lagi dan melompat dari tanah. Tanpa menggunakan banyak kekuatan, dia sudah bisa melompat ke ketinggian 100 kaki. Jelas bahwa dia telah mengalami transformasi lengkap dan menerima dorongan besar untuk kekuatannya, membawa kultivasinya ke puncak inti dalam. 1 langkah lebih jauh dan dia akan bisa mengolah roh esensinya dan berubah menjadi iblis-iblis. Di sisi lain, singa emas ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan pedang, itu adalah senjata dharma yang sempurna. King juga memilih senjata dharma yang sempurna, tapi itu adalah kipas.
Ada sedikit kesedihan di matanya saat dia menatap kipas itu. Kipas angin itu berwarna hijau biru. Meskipun tidak ada kekuatan Dharma di dalamnya, itu memancarkan panas yang menyengat. Su Zimo langsung mengetahuinya. Kipas angin pasti dibuat dari bulu bifang. Kesedihan King pasti berasal dari ingatannya tentang ayahnya yang mungkin telah meninggal di Tousan Spider Sendune. Di sisi lain, rubah kecil itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan payung hitam. Kenapa payung ini? Su Zimo bertanya, senjata jenis ini tidak kuat untuk menyerang. Sebagian besar waktu, itu hanya bisa digunakan untuk bertahan. Tidak apa-apa, dia tersenyum. Dengan payung ini, saat aku berada di dekatmu, aku akan dapat membantumu memblokir beberapa pukulan fatal di saat-saat kritis. Su Zimo terdiam. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap rubah kecil itu dengan tulus. Foxy, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambilkan fire blocking basket itu untukmu secara pribadi. Rubah kecil itu mengangguk. Aku percaya padamu. Monyet dan yang lainnya sudah memilih harta yang mereka inginkan. Namun, Su Zimo masih tidak tahu. Di ujung istana ada kerangka yang terbungkus jubah. Itu pasti pemilik makam ini. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu dan daging dan darah sosok perkasa tubuh bersama sudah mengering, tulangnya masih asli. Legenda mengatakan bahwa bagi para leluhur Mahayana, daging mereka tidak akan membusuk bahkan setelah 100.000 tahun berlalu, tubuh fisik mereka benar-benar dalam keadaan tidak dapat dihancurkan. Kerangka sosok perkasa tubuh bersama bukanlah hal yang paling menarik. Di belakangnya, ada kolam listrik bundar yang menyala menakutkan dengan kilat ungu. Bab 693, Diagram Mata Air Kuning. Di kolam listrik itu, kilat ungu menyambar dan ular listrik merayap. Itu memiliki aura yang sangat menakutkan, seolah-olah itu bisa memusnahkan semua makhluk hidup. Kekuatan macam apa ini? Untuk mengumpulkan guntur surgawi di atas 9 langit di tempat seperti itu. Guntur adalah jenis energi terberat dan paling benar di alam semesta dan juga yang paling sulit dikendalikan. Teknik kultivasi yang melibatkan guntur adalah yang paling berbahaya dan satu kesalahan saja bisa menyebabkan nyawa mereka. Legenda mengatakan bahwa setelah alam Mahayana adalah alam Tiding Tribulation di mana kesengsaraan surgawi akan turun. Kesengsaraan surgawi akan dibuat dari guntur dan sangat kuat, bahkan para ahli terkuat di dunia dan kaisar kuno mungkin tidak dapat menahannya. Jika mereka tidak bisa melewatinya, bahkan leluhur atau kaisar dengan kekuatan suci kelahiran kembali melalui darah harus dimusnahkan menjadi abu. Kesengsaraan surgawi adalah lambang kekuatan guntur. Sementara Su Zimo sedang merenung, Little Fatty sudah maju di depan sosok perkasa dari sekte makam. Meskipun dia hanya menghadapi kerangka, tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat di wajah Little Fatty. Dia berlutut dan bersujud 3 kali dengan sopan kepada sosok perkasa dari sekte makam. Senior, saya memasuki tempat ini di bawah perintah dari Master Sekte untuk mengambil harta paling berharga dari sekte makam yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Maafkan saya untuk apapun yang telah saya lakukan yang mungkin telah menyinggung Anda. Tatapan Su Zimo bergeser. Sosok perkasa dari sekte makam berada dalam posisi lotus dengan satu tangan di lututnya. Tangannya yang lain menunjuk ke tanah pada diagram yang disatukan di depannya. Tatapan Lin Xuanji bersinar saat dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi diagram mata air kuning yang mengguncang dunia di masa lalu. Itu adalah senjata pembunuh hebat yang dikatakan mampu mengubur semua kehidupan dan 6 jalur reinkarnasi. Sayangnya, ketika Kaisar Dunia Bawah menjalani transendensi kesengsaraannya, diagram mata air kuning hampir hancur setelah menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Itulah alasan mengapa ia diturunkan ke level senjata Dharma. Seru Su Zimo. Dia tidak membayangkan bahwa gulungan diagram memiliki asal seperti itu. Lin Xuanji melanjutkan, namun, meski begitu, ini adalah senjata kaisar dari Kaisar Dunia Bawah. Meskipun mengalami kerusakan besar dan telah jatuh ke level seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata biasa. Petik 2. Senjata Kaisar. Su Zimo mengerutkan alisnya dengan bingung. Dia tahu bahwa harta Dharma datang setelah senjata Dharma. Jika demikian, dari mana senjata Kaisar muncul? Sederhananya, senjata Kaisar adalah harta karun Dharma takdir Kaisar. Mereka membawa serta kekuatan, aura, dan kekayaan para kaisar dan bahkan lebih menakutkan. Lin Xuanji memberikan penjelasan singkat. Su Zimo diam-diam terkejut. Betapa menakutkannya kekuatan kesengsaraan surgawi untuk dapat menurunkan senjata kaisar ke keadaan seperti itu. Dengan ekspresi hormat, Little Fatty mengulurkan kedua tangannya dan mengangkat Yellow Springs diagram sebelum membukanya perlahan.
Guyuran, suara aliran sungai dan percikan terdengar dari diagram mata air kuning. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Ada sungai kuning yang sebenarnya bergelombang dalam diagram mata air kuning. Diagram mata air kuning diselimuti oleh lapisan kabut dan memancarkan cahaya kuning yang menakutkan, menerangi seluruh istana seolah-olah akan menenggelamkannya. Semua orang merasa tercekik. Itu tidak imajiner. Bahkan dengan fisik Suzimo yang kuat, dia merasakan gelombang ketidaknyamanan. Luar biasa. Lin Xuanji terdiam. Legenda mengatakan bahwa ketika mata air kuning turun, itu bisa menghanyutkan semua senjata di dunia. Bahkan jika senjata tingkat sempurna jatuh ke mata air kuning, itu akan berubah menjadi besi tua. Hanya senjata level bawaan yang bisa melarikan diri tepat waktu yang bisa bertahan. Petik 2. Suzimo juga meratap, tidak kusangka bahkan setelah jatuh ke level ini dan bertahun-tahun yang tak terhitung, diagram mata air kuning masih bisa melepaskan aura menakutkan seperti itu. Diagram mata air kuning melayang di atas kepala Little Fatty. Mata Little Fatty tertutup rapat dan dia bergidik. Dari waktu ke waktu, tubuhnya akan bersinar kuning, dia sedang menjalani baptisan dari diagram mata air kuning. Lapisan benda hitam yang sangat bau muncul secara bertahap di permukaan kulit Little Fatty. Itu adalah kotoran di tubuhnya. Kabut yang dikeluarkan oleh Yellow Springs diagram meresap ke dalam tubuh Little Fatty dan membantunya membersihkannya, membersihkan kotoran sebanyak mungkin. Ini adalah kesempatan untuk Little Fatty. Orang luar bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil ini darinya. Lin Xuanji cemberut bibirnya dengan iri. Air mata air kuning. Itu barang bagus. Maksudmu kabut kuning yang mengelilingi Little Fatty adalah air dari Yellow Springs? Suzimo bertanya dengan mata melebar tak percaya. Mata air kuning yang sebenarnya berada jauh di bawah tanah dan memiliki satu untuk melewati gerbang kematian dan jembatan yang tidak bisa kembali. Hanya orang mati yang bisa melihat mata air kuning. Bagaimana mungkin seseorang yang masih hidup bersentuhan dengan air dari mata air kuning? Ini hanya bisa dianggap sebagai air mata air kuning yang encer. Kekuatan yang dikandung oleh kabut mata air kuning hanyalah sebagian kecil dari 100 juta kekuatan air mata air kuning. Lin Xuanji cemberut bibirnya. Jika itu setetes air dari mata air kuning yang sebenarnya, tubuh si gendut ini tidak akan dibersihkan, itu akan langsung berubah menjadi nanah. Setelah berhenti sejenak, Lin Xuanji melanjutkan, namun, mata air kuning yang sebenarnya memang ada di dalam diagram mata air kuning. Ekspresi Suzimo berubah. Sebuah buku kuno di dalam Istana Enigma mencatat bahwa alasan mengapa diagram mata air kuning menjadi senjata kaisar sejati adalah karena kaisar dunia bawah melepaskan kekuatan sucinya. Dengan tekad yang berani dan tak kenal takut, dia berjalan melewati gerbang kematian dan menyeberangi jembatan tanpa jalan untuk mengambil tetesan mata air kuning, menyegelnya di dalam diagram dan mengubahnya menjadi senjata kaisar. Lin Xuanji berkomentar dengan sedikit kasihan, tentu saja, mengingat kemampuan Fatty saat ini, dia tidak akan dapat menggunakan diagram. Bahkan setelah levelnya turun, Yellow Springs diagram masih merupakan senjata Dharma. Jika Little Fatty ingin menggunakan Yellow Springs diagram, dia harus terlebih dahulu maju ke alam Naschen Soul dan mengolah essence spirit sehingga dia dapat memanipulasi kekuatan dharmik. Semua orang berdiri di tempat mereka berada dan menunggu dalam diam. Tak satu pun dari mereka ingin membuat gerakan sembrono yang dapat mengganggu kesempatan Little Fatty. 6 jam penuh berlalu. Akhirnya, pembersihan Little Fatty berakhir. Setelah pembersihan, Little Fatty menjadi lebih kurus. Proses pewarisan belum selesai. Guyuran. Tiba-tiba, fenomena inti emas muncul di belakang Little Fatty. Sebuah sungai kuning kabur menyembur dengan riak dan memancarkan aura jahat tak berujung dengan banyak mayat mengambang di dalamnya. Fenomena mata air kuning sepertinya ingin menyatu dengan diagram mata air kuning menjadi satu. Kekuatan fenomena itu naik dengan cepat. Suzimo tiba-tiba melihat cahaya. Kembali ketika dia menyaksikan Little Fatty bertarung melawan pembudidaya Course Refinement Cult, dia sudah merasa bahwa Little Fatty belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari fenomena Yellow Springs. Fenomena mata air kuning setidaknya bisa menduduki peringkat 20 teratas di peringkat fenomena. Baru sekarang Suzimo menyadari itu bukan karena potensi Little Fatty terbatas, itu karena harta paling berharga dari Sekte Makam, diagram mata air kuning, hilang di tempat ini. Diagram mata air kuning berisi mata air kuning yang sebenarnya. Kekuatan fenomena mata air kuning hanya dapat sepenuhnya dipahami dan dilepaskan setelah mengalami aura mata air kuning yang sebenarnya. Dengan mendapatkan Yellow Springs diagram, tubuh Little Fatty bukanlah satu-satunya yang akan tumbuh lebih kuat. Bahkan fenomena musim semi kuningnya akan menguat dan bahkan mungkin mencapai kejayaannya di masa lalu. Ini adalah proses panjang lainnya.
Butuh 1 hari penuh sebelum proses pewarisan berakhir. Diagram mata air kuning jatuh kembali ke telapak tangan Little Fatty. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, seluruh istana bergetar hebat. Seolah-olah sesuatu yang menakutkan telah terbangun dari kedalaman bawah tanah dan bersiap untuk bangkit. Mata Lin Xuanji terangkat. Kelahiran Nadi Naga. Bab 694, Vena Naga. Vena Naga mewakili keberuntungan. Keberuntungan tidak berwujud sementara nadi naga bersifat jasmani. Mengaum. Raungan naga terdengar. Seekor naga surgawi yang ganas melonjak dari tanah dan melingkar dengan kepala terangkat. Itu tiba di istana dan mengangkat kepalanya, mengaum begitu keras hingga bisa menghancurkan batu dan logam. Ini bukan naga sejati dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hantu naga surgawi. Itu benar-benar terbentuk dari arus udara dan hanya memiliki bentuk naga. Vena Naga berada di bawah tempat ini. Karena diagram mata air kuning, nadi naga bisa ditekan. Sekarang setelah diagram mata air kuning muncul ke dunia, nadi naga akhirnya bebas dari batasannya juga. Vena Naga bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Itu dibentuk dengan mengumpulkan kekayaan dunia. Setelah membebaskan diri, tujuannya adalah untuk keluar dari makam dan kembali ke dunia. Saat Vena Naga keluar dari makam, itu akan menghilang. Keberuntungan akan kembali ke dunia. Tidak ada yang lebih bijaksana tentang pembudidaya di sekitarnya yang akan menerima tetesan nadi naga. Tiba-tiba, diagram mata air kuning bersinar terang dan mengepak tanpa angin. Di dalamnya, gelombang kuning kabur melonjak keluar. Itu besar dan menyembur ke arah nadi naga, mencoba menarik yang terakhir dalam diagram mata air kuning. Mengaum, mengaum, mengaum. Vena Naga melolong di udara dan berjuang berulang kali saat mencoba melepaskan diri dari penyerapan mata air kuning. Dua kekuatan yang berbeda bertarung satu sama lain. Sesaat kemudian, diagram mata air kuning sepertinya menyadari bahwa tidak mungkin melahap seluruh nadi naga secara keseluruhan. Arus sungai kuning berkumpul di tempat tertentu dan menabrak nadi naga dengan keras, memecah yang terakhir menjadi beberapa bagian. Vena Naga menyebar dan berubah menjadi aliran arus udara berbentuk naga yang berenang liar di udara. Astaga! Segera setelah itu, serangkaian gelombang besar naik dari sungai kuning sekali lagi, mencoba menenggelamkan 5 bagian nadi naga dan menariknya ke dalam diagram mata air kuning. Itu menambah dirinya ke tubuh Little Fatty. Itu persis seperti yang diprediksi Lin Xuanji. Bahkan dengan bantuan diagram mata air kuning, Little Fatty hanya bisa menyerap 50% dari nadi naga. Lin Xuanji menonjol dan menyatakan dengan senyum percaya diri, semuanya, saya tidak akan berdiri dengan sopan. Lin Xuanji menggantung kipas lipat di tangannya dengan santai di pinggangnya dan mengulurkan kedua tangannya. Dia mengedarkan inti emasnya dan menyulap serangkaian seni roh yang memusingkan. Saat seni roh terbentuk, papan catur besar yang diisi dengan bidak catur hitam dan putih muncul di belakang Lin Xuanji, berputar liar. Papan catur itu seolah-olah dapat mengungkapkan rahasia alam semesta dan kehidupan semua makhluk. Pergi, Lin Xuanji menunjuk ke depan. Papan catur membesar berulang kali dan menyelimuti bagian atas istana. Berputar perlahan, itu memancarkan aura misterius. Arus udara Vena Naga melonjak liar di udara tetapi jalan keluar mereka sepenuhnya disegel oleh papan catur. Hehe, jangan repot-repot mencoba melarikan diri. Lin Xuanji tersenyum cerah dan melepaskan persepsi rohnya saat aliran cahaya roh melonjak dari ujung jarinya ke papan catur. Beberapa arus udara Vena Naga mulai melonjak ke papan catur sebelum memasuki tubuh Lin Xuanji. Sebagian besar arus udara urat naga berputar-putar di sekitar istana seperti lalat tanpa kepala, bahkan melewati monyet dan yang lainnya. Harimau roh itu mengulurkan cakarnya yang besar dan meraih salah satu aliran udara nadi naga, berteriak, mari kita lihat kamu lari. Aliran udara Vena Naga segera menghilang di genggamannya. Namun, keberuntungan itu tidak bertambah padanya. Monyet, singa emas, king, dan rubah kecil semuanya berusaha juga, tetapi tidak ada yang bisa menangkap nadi naga. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan benda bodoh ini? Harimau roh itu memelototi Lin Xuanji dengan ketidaksenangan dan sedikit rasa iri saat yang terakhir menangkap nadi naga. Lin Xuanji berkomentar dengan gembira saat dia mengendalikan papan catur, saudara macan, karakter penting dalam hal keberuntungan. Karaktermu tidak cocok, haha. Pada kenyataannya, teknik rahasia diperlukan untuk menangkap nadi naga. Pertama-tama, master pendiri istana Enigma, Peri Linglong, adalah seorang ahli keberuntungan besar. Dia secara alami mengerti cara menangkap nadi naga serta kekayaan di dunia. Monyet dan yang lainnya hanyalah binatang iblis, tidak mungkin mereka mengerti hal seperti itu. Harimau roh hampir meledak dari ekspresi puas di wajah Lin Xuanji.
Harimau roh itu menoleh ke monyet dengan ekspresi frustrasi dan bertanya dengan gigi terkatup, "Kakak monyet, bisakah aku memukulnya?" "Tentu." Monyet mengangguk dan melanjutkan, "Tapi, aku ragu kamu bisa memenangkannya." Harimau roh mengaum. Tiba-tiba, raungan gemetar bergema di seluruh istana. Raungan ini sangat mirip dengan auman naga sebelumnya, tetapi itu jauh lebih menakutkan. Keagungan dan perubahan, itu menyapu 9 surga dengan cara yang agung. Dibandingkan dengan raungan ini, raungan naga yang dikeluarkan oleh nadi naga sebelumnya mirip dengan raungan bayi naga. Semua orang menoleh ke arah suara itu secara naluriah. Tidak jauh, Su Zimo tidak bergerak. Namun, ada naga surgawi yang panjangnya beberapa puluh kaki melingkari tubuhnya. Itu memiliki daging dan darah yang sebenarnya dan dilapisi dengan sisik naga yang berkilauan dingin. Serangkaian paku tajam menonjol dari tulang belakang naga surgawi dan memiliki cakar tajam dan tanduk megah. Matanya dingin dan berwibawa saat mereka memandang rendah massa. Su Zimo melayang di udara di dalam naga melingkar yang mengenakan jubah hijaunya. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya dalam saat auranya naik tanpa henti seperti makhluk surgawi yang dimaksudkan untuk menguasai dunia. Seolah-olah naga surgawi adalah hewan peliharaannya. Monyet, harimau roh, dan yang lainnya telah melihat Su Zimo melepaskan teknik ini sebelumnya dalam pertempuran di kota kuno dan agak tenang. Namun, Little Fatty dan Si Jian tercengang. Bahkan Lin Xuanji tercengang dan membeku di tempat, bahkan lupa melepaskan seni rohnya. Sesaat kemudian, dia bergumam, "Itu adalah keterampilan rahasia Kaisar Manusia, seni naga kuno." Su Zimo mengangguk. Tidak heran mengapa Istana Enigma adalah sekte super dari daratan Tianhuang dan terkait dengan Kaisar Manusia juga. Di antara semua orang dari generasi yang sama, Lin Xuanji adalah satu-satunya yang mengidentifikasi seni dragonifikasi kuno. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah munculnya seni naga kuno, arus udara nadi naga yang awalnya kacau di istana melonjak ke tubuh Su Zimo seolah-olah mereka telah menemukan rumah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler seolah-olah ratusan sungai menyatu ke lautan. Brengsek, Lin Xuanji tersentak karena iri. Dia tiba di tempat ini dengan susah payah setelah melewati jebakan tanpa akhir dan tidak mengambil harta apapun demi nadi naga. Namun, Su Zimo adalah orang yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan di penghujung hari. "Su Zimo, aku akan melawanmu." Lin Xuanji menjerit dan mengedarkan inti emasnya dengan sekuat tenaga. Tangannya membentuk segel lebih cepat dan energi roh melonjak lebih liar. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan dari papan catur di bagian atas istana. Namun, semakin kuat daya isapnya, semakin cepat aliran udara vena naga berkumpul menuju Su Zimo. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 80% dari 50% vena naga yang tersisa direnggut oleh Su Zimo, hanya menyisakan 20% untuk Lin Xuanji. "Hahaha, itu makanan penutupmu." Harimau roh itu tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi frustrasi Lin Xuanji. "Kerja bagus, saudara. Pisahkan dia sampai mati." Petik 2. Rubah kecil tersenyum cerah dan berkata dengan tepat, "Tuan Lin, karakter Anda juga tidak bisa memotongnya." Sebenarnya, itu hanya inspirasi bagi Su Zimo untuk merilis seni naga kuno. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mencuri 80% dari vena naga yang tersisa dari Lin Xuanji setelah melepaskan skill rahasia. Sebagian alasannya adalah karena aliran udara nadi naga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan aura seni naga kuno. Orang lain adalah karena ini adalah keterampilan rahasia Kaisar Manusia yang dibuat menggunakan rahasia surga dan bumi. Tidak mengherankan bahwa itu bisa mencuri kekayaan dari tangan Lin Xuanji. Bab 695, masih hidup. Vena naga yang terbentuk setelah puluhan ribu tahun secara bertahap dibagi antara Little Fatty, Su Zimo dan Lin Xuanji. Little Fatty mengambil 50% dengan bantuan diagram mata air kuning sekte makam. Dengan bantuan seni naga kuno, Su Zimo memperoleh 40%. Lin Xuanji mencoba yang terbaik untuk melepaskan keterampilan rahasia Istana Enigma tetapi hanya berhasil mendapatkan 10% pada akhirnya. Di alam fana, negara bawahan apapun yang menangkap nadi naga dapat tumbuh dengan cepat dan berkembang menjadi dinasti yang dapat mendominasi sebagian dunia. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi dan tidak akan ada peningkatan kekuatan seseorang setelah mendapatkannya. Namun, itu memiliki dampak besar bagi masa depan kultivator. Semakin besar rejeki, semakin banyak peluang dan perjumpaan yang akan terjadi. Bahkan, itu bahkan bisa mencapai tingkat mengubah bencana menjadi berkah dan mengubah nasib seseorang. Lin Xuanji mencengkeram tinjunya erat-erat dan menatap Su Zimo dengan marah. Dia sangat marah sehingga giginya bergemeletuk. "Su Zimo, kamu benar-benar kutukan."
Su Zimo mengangkat bahunya dengan ekspresi polos. Rubah kecil tertawa. Tuan Lin, Anda sendiri yang mengatakan bahwa nadi naga akan pergi ke siapapun yang mampu menangkapnya dan Anda tidak akan menyesalinya sama sekali. Aku tidak akan menyesal, aku tidak akan menyesal. Lin Xuanji terengah-engah dan berkata dengan murung, tapi aku akan merasa dendam. Monyet dan yang lainnya menyaksikan di sela-sela dengan ekspresi bangga saat mereka tertawa terbahak-bahak. Secara alami, mereka semua berharap Su Zimo mendapatkan nadi naga. Aku menyadari bahwa tidak ada hal baik yang keluar dari menabrakmu. Lin Xuanji menghela nafas dan menjadi lebih murung ketika dia memikirkan apa yang terjadi selama pertemuan pertama mereka di Lembah Tulang Naga. Itu adalah hal yang sama pada putaran waktu sebelumnya. Telur naga itu seharusnya miliknya. Namun, itu dikonsumsi oleh cendekiawan yang tampaknya lemah dan anjing yang tidak berguna ini. Sial. Petik 2. Lin Xuanji melompat marah ketika dia memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Dia bergegas ke depan Su Zimo dan bertanya dengan dengki, di mana anjing hitam besar itu? Kemana perginya? Aku harus lebih dekat sekarang karena kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Su Zimo merentangkan tangannya ke kedua sisi dan tersenyum tipis. Ini tidak dengan saya. Rencanamu akan gagal lagi. Dia bisa langsung tahu bahwa Lin Xuanji menyimpan desain di Night Spirit lagi. Betapa tidak beruntungnya, Lin Xuanji berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri sekarang saat dia menatap Su Zimo dengan enggan. Begitu kita meninggalkan tempat ini, mari kita berpisah. Aku harus menjaga jarak darimu di masa depan. Saya telah menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki penghitungnya sendiri. Anda dilahirkan untuk membawa sial saya. Petik 2. Su Zimo terbatuk dengan lembut dan menepuk bahu Lin Xuanji, berkata dengan nada serius palsu, jangan bicara tentang kutukan dan yang lainnya. Itu akan merusak hubungan kita. Huff. Lin Xuanji memutar matanya. Saat itu, desahan bergema dari kekosongan. Saat berikutnya, istana menjadi sunyi senyap. Semua orang berdiri tanpa bergerak di tempat, seolah-olah anggota tubuh mereka diikat oleh kekuatan tak terlihat. Ekspresi mereka membeku dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan, kejutan, dan ketakutan. Aura penekan samar melanda ke bawah. Terhadap tekanan, mereka semua merasa tidak penting seperti semut. Ada keberadaan lain di istana itu. Eksistensi yang jauh lebih kuat daripada semua orang yang hadir. Embusan angin jahat bertiup melewatinya. Suhu seluruh istana turun. Rambut semua orang berdiri dan mereka bergidik. Ah! Rubah kecil ketakutan dan kembali ke bentuk aslinya, membenamkan dirinya ke dalam pelukan Su Zimo saat dia bergidik. Bahkan harimau roh dan singa emas yang jantan sekarang gemetar ketakutan, apalagi dia. Bisakah kamu menunjukkan dirimu, senior? Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya sebelum bertanya. Aura yang dipancarkan oleh keberadaannya sangat menakutkan. Bahkan, itu bisa membunuh salah satu dari mereka di istana dengan mudah, termasuk dia. Daripada kehilangan akal sehatnya, Su Zimo memilih untuk menonjol dan berbicara dengan keberadaan secara langsung. Seseorang akhirnya tiba setelah bertahun-tahun. Suara itu berdering lagi, penuh dengan kesedihan dan emosi. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Mungkin hanya ada satu orang di makam yang akan menyemburkan kata-kata seperti itu. Semua orang menoleh ke arah suara. Kerangka yang duduk di depan kolam listrik itu bergeser dengan menyeramkan. Mungkin karena tidak bergerak selama puluhan ribu tahun, kerangka itu berderit seolah-olah bisa menyebar kapan saja. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, kerangka itu berdiri. Set, semua orang terkesiap. Bulu singa emas berdiri tegak dan membuat seluruh tubuhnya tampak jauh lebih besar. Monyet, harimau roh, dan yang lainnya hampir saja jantung mereka keluar dari tenggorokan mereka. Lin Xuanji meletakkan salah satu tangannya di belakang punggungnya dan jari-jarinya bergerak cepat saat mereka meramal. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan agak tenang. Dia tidak mati. Sosok perkasa sekte makam dari puluhan ribu tahun yang lalu telah bertahan sampai sekarang. Sosok perkasa dari sekte makam berdiri dan jubah yang awalnya tersampir di tubuhnya berubah menjadi debu dan tersebar, tidak mampu menahan korosi waktu. Tidak ada daging di kerangka itu. Namun, ada titik cahaya redup yang bersinar dari gelabelannya, berkedip-kedip dengan secercah kehidupan. Retakan, retakan, retakan. Kerangka itu menoleh dan mengamati semua orang dengan rongganya yang kosong. Akhirnya, itu bertahan sejenak pada Su Zimo sebelum memalingkan muka. Su Zimo merasakan sensasi aneh. Meskipun sosok perkasa dari sekte makam tidak memiliki mata, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa sosok perkasa menatapnya dengan aneh, seolah-olah sosok perkasa menaruh harapan padanya.
Suzimo tidak bisa merasakan permusuhan apapun dari sosok perkasa dari sekte makam ini menggunakan persepsi rohnya. Tentu saja, untuk seorang ahli tingkat itu, jika dia ingin membunuh semua orang yang hadir, dia bahkan bisa menyembunyikan rahasia surgawi dengan satu pikiran, apalagi lolos dari persepsi roh Suzimo. Suzimo melihat ke samping Lin Xuanji. Dia tidak bisa melihat ketakutan di mata Lin Xuanji saat ini juga. Suzimo merasa lega. Tengkorak itu berjalan menuruni tangga dan mendekat ke si gendut kecil, menatap diagram mata air kuning di tangan si kecil tanpa suara dalam keadaan linglung. Little Fatih hampir ketakutan sampai menangis. Sesaat kemudian, kerangka itu mengulurkan tangan dan menyerempet jarinya dengan lembut melintasi diagram mata air kuning. Itu seperti sebuah perpisahan. Little Fatih hampir kehabisan akal di hadapan kerangka itu dan tidak bisa memikirkan hal lain. Dia menopang diagram mata air kuning dengan kedua tangan, tidak yakin apakah dia harus memegangnya atau melewatinya. Senior, aku di sini hanya untuk mengambil harta terdalam dari sekte makam ini dari perintah para tetua. Aku tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Suara Little Fatih hampir merintih. Senior, meskipun aku punya banyak daging di tubuhku, aku tidak enak. Dia benar-benar takut keluar dari akalnya. Berlemak. Suzimo memanggil dengan lembut. Pada saat itu, Suzimo menggunakan keterampilan rahasia Sansekerta dari Sekte Buddha yang memiliki efek menjernihkan pikiran. Little Fatih telah kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya saat ini. Jika dia tidak sadar, akan ada bahaya dia menyimpang ke jalan yang salah dalam kultivasinya di masa depan karena trauma ini. Isak tangisnya berhenti dan matanya melebar, sedikit hilang. Lemak, sadar, Suzimo berkata dengan muram, jika senior ini ingin menyakitimu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak perlu membiarkanmu mengambil diagram mata air kuning dan meninggalkan nadi naga tempat ini untukmu. Ketika dia mendengar itu, Little Fatih tercerahkan dan hatinya yang awalnya bingung menjadi tenang secara bertahap. Kerangka itu menatap Suzimo dalam-dalam dan mengangguk. Bab 696, Perpisahan Terakhir. Meskipun itu adalah tindakan yang tampaknya tidak signifikan, itu adalah bentuk pengakuan. Atau lebih tepatnya, itu adalah sosok perkasa dari sekte makam yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Suzimo. Harta karun ini telah mengikutiku selama lebih dari 10.000 tahun. Untuk berpikir bahwa itu masih terdegradasi ke keadaan seperti itu pada akhirnya. Petik 2. Kerangka itu menarik kembali telapak tangannya dan menatap Little Fatih sebelum berkata perlahan, simpan diagram mata air kuning ini dengan baik. Setelah Anda maju ke ranah Naschen Sol, gunakan itu sebagai senjata dharmik takdir Anda. Petik 2. Bahkan jika ia tidak dapat merebut kembali kejayaannya di masa lalu, Anda harus memperbaikinya menjadi harta dharma. Dalih diagram mata air kuning berubah menjadi harta dharma adalah agar si gendut kecil maju ke alam Mahayana. Namun, seberapa sulit untuk mencapai itu? Bahkan teladan ini yang pernah menjadi murid tituler sekte makam di masa lalu tepat sebelum mereka tidak berhasil menyelesaikan kemajuan itu. Jangan khawatir, senior, aku akan melakukan yang terbaik. Little Fatih mengangguk dengan marah dan menyingkirkan diagram mata air kuning dengan sangat penting. Kerangka itu mengamati sekelilingnya dan melihat harimau roh yang gugup, King dan yang lainnya, berkata dengan lembut, tidak perlu takut, aku sudah lama mati. Satu-satunya yang tersisa di kerangkaku adalah sisa kesadaranku. 50.000 tahun yang lalu, saya gagal menembus alam Mahayana dan hampir mencapai akhir hidup saya. Karena itu, saya hanya bisa mengatur sarang sputum naga astral ini dan menunggu generasi masa depan. Petik 2. Semua orang bingung. Karena dia sudah mati, bagaimana kesadarannya bisa bertahan sampai sekarang? Kerangka itu tampaknya memahami kebingungan semua orang dan menjelaskan, dengan memanfaatkan makam ini, sisa kesadaranku menyatu dengan nadi naga dan menyembunyikan rahasia surgawi ini. Begitulah cara saya berhasil tetap di sini. Sekarang urat naga telah diserap, aku juga akan menghilang. Semua orang tercerahkan. Kerangka itu melanjutkan, alasan mengapa aku meninggalkan sisa kesadaran ini adalah untuk mencegah diagram mata air kuning jatuh ke tangan orang luar. Ujian terakhir dari makam ini adalah aku. Setelah mendengar itu, semua orang memiliki ekspresi yang bertentangan dan merasa gentar. Jelas apa yang disiratkan oleh kerangka itu. Jika salah satu dari mereka dalam kelompok menyembunyikan niat jahat dan desain di diagram mata air kuning, mereka pasti sudah mati sekarang. Meskipun itu hanya kesadaran sisa dari sosok perkasa tubuh bersama, itu cukup kuat untuk membunuh salah satu dari mereka yang hadir. Mulut Suzimo berkedut. Pikiran sosok perkasa dari sekte makam ini tidak bisa digambarkan hanya sebagai berhati-hati. Itu lebih seperti dia dipelintir.
Siapa yang mengira akan ada ujian akhir bahkan setelah melewati semua ujian di awal. Pada saat yang sama, itu adalah ujian yang paling menakutkan dan paling fatal. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia menoleh ke Lin Xuanji di samping. Tidak ada tanda-tanda kejutan di mata Lin Xuanji, seolah-olah dia telah meramalkan ini. Memang, Suzimo mencibir dalam hati, benar-benar orang yang licik. Kembali ketika mereka pertama kali masuk, sebuah pikiran terlintas di benak Suzimo ketika dia melihat bahwa tidak ada apapun di istana yang tampaknya telah disentuh. Dapatkah Lin Xuanji benar-benar begitu perhatian? Hanya pada saat inilah dia akhirnya mengerti. Lin Xuanji telah mengharapkan adegan ini sebelum mereka sejak lama. Kerangka itu berbalik dan berjalan menuju Suzimo. Ada 4 aura berbeda yang datang darimu. Kerangka itu berkata perlahan, dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis, serta Ki Iblis. Iya, Suzimo mengangguk. Secara alami, rahasia di tubuhnya tidak dapat disembunyikan dari sosok perkasa tubuh bersama. Bagus. Sangat bagus. Kerangka itu mengangguk berulang kali, tampak senang. Kerangka itu mengambil sebuah buku kuno dari rak batu di samping dan menyeka debu di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Suzimo. Bawa buku ini bersamamu. Jika Anda dapat memenuhi keinginan saya, Anda pasti akan membawa berkah bagi masa. Suzimo mengambil buku kuno itu dan membukanya dengan lembut. Dia hanya melihat sekilas sebelum ekspresinya berubah. Buku kuno mencatat metode percobaan bagaimana manusia harus mengolah dan membentuk inti emas jika mereka tidak memiliki akar roh. Tentu saja, semua metode itu berakhir dengan kegagalan. Namun, ada banyak pemikiran dan kesimpulan yang dijelaskan di balik metode tersebut. Ketika dia menyaksikan Su Hong mencapai akhir hidupnya dan kehidupan menyedihkan warga negara Yan saat mayat mereka tergeletak di mana-mana, Suzimo bersumpah bahwa dia akan menciptakan Dao dan mengubah nasib masa. Bagi siapapun, buku kuno ini akan setara dengan sampah. Namun, itu sangat penting bagi Suzimo. Upaya dan metode yang gagal adalah pengalaman berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Itu akan menghemat banyak waktu dan usaha. Kerangka itu berkata, saya telah hidup selama lebih dari 20.000 tahun dan sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk ini. Sayang sekali saya tidak berhasil menemukan jalan lebih jauh. Petik 2. Jika Anda tega melakukannya, saya hanya bisa mengandalkan Anda untuk melanjutkan jalan ini. Jika bahkan orang sepertimu tidak bisa melakukannya, aku khawatir ini mungkin jalan buntu. Suzimo adalah seseorang yang mengembangkan jalan keabadian, iblis, dan agama Buddha. Jika bahkan dia tidak dapat membuat jalan dan membangun Dao baru, mungkin tidak akan ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Tentu saja, mengingat bidang kultivasi, pengalaman, dan pengetahuan Suzimo saat ini, dia terlalu jauh untuk dapat membangun Dao. Suzimo membungkuk dalam-dalam ke arah kerangka itu dan menyatakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih yang tulus, senior. Buku ini sangat penting bagi saya. Baik, kerangka itu mengangguk dan titik terang di glabelanya sudah redup. Setelah merenung sejenak, ia berbalik dan menunjuk ke arah kolam listrik di belakang yang berkedip ungu. Ini adalah kolam listrik ungu dan dapat digunakan untuk memperbaiki tubuh dan senjata seseorang. Ada manual kuno di tengah kolam listrik dan itu adalah salah satu teknik kultivasi dari Void Thunder Manual, yang dikenal sebagai Purple Thunder Manual. Ini adalah teknik kultivasi tingkat surga dan berisi segudang teknik. Selain seni mental, ada juga seni dharma. Bawalah bersamamu. Suzimo senang ketika mendengar itu. Teknik kultivasi memiliki 4 tingkatan, surga, bumi, gelap dan terang. Puncak etiril bahkan tidak memiliki teknik kultivasi tingkat gelap atau seni dharma. Hanya keluarga bangsawan dan sekte atas yang memiliki teknik kultivasi tingkat gelap dan seni dharma. Teknik budidaya tingkat bumi dan seni dharma terbatas pada sekte super dan mereka tidak diizinkan untuk diberikan atau dibocorkan kepada orang luar. Meskipun ada banyak teknik kultivasi dan seni dharma di rak batu, Suzimo melihat bahwa sebagian besar adalah tingkat ringan. Bahkan jika ada di kelas gelap, itu adalah volume individu dan tidak lengkap. Tapi sekarang, ada teknik kultivasi tingkat surga tepat di depan Suzimo, ini adalah kesempatan surgawi. Selanjutnya, ini adalah bagian dari Void Thunder Manual. Suzimo memiliki kekuatan guntur di dalam tubuhnya untuk memulai. Dengan demikian, proses kultivasinya akan jauh lebih mudah. Sekarang semuanya sudah siap, Suzimo hanya perlu maju ke alam Naschen Soul untuk dapat mengolah Purple Thunder Manual. Lin Xuanji menjadi hijau karena iri sekali lagi. Ini pasti efek dari nadi naga. Lin Xuanji hampir menangis dan meratap dalam hati, jika tidak, kesempatan ini kemungkinan besar akan menjadi milikku. Kerangka itu berbalik dan kembali ke peron.
Itu duduk perlahan dengan ekspresi lega. Aku akhirnya bisa pergi dengan tenang sekarang. Kalian semua baik, sangat baik. Dengan itu, titik cahaya di gelabela kerangka itu meredup sepenuhnya. Setelah kehilangan dukungan energi sosok perkasa, kerangka itu runtuh dan berubah menjadi debu. Suzimo menghela nafas dengan lembut, terlihat emosional. Legenda mengatakan bahwa umur sosok perkasa tubuh bersama lebih dari 20.000 tahun. Namun, sosok perkasa dari Sekte Makam ini mampu menampilkan kemampuan Saleh untuk memperpanjang waktunya di dunia ini hingga 50.000 tahun dan menyaksikan pemandangan ini hari ini. Hanya pada saat inilah jejak terakhir keberadaannya menghilang dari dunia ini. Tanpa sepatah kata pun, semua orang membungkuk serempak ke arah gundukan debu. Itu adalah bentuk penghormatan. Pada saat yang sama, itu adalah perpisahan terakhir.